Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Widiastuti dengan NIM 122490023. Di sini saya akan memaparkan tugas saya di mata kuliah Sistem Instrumentasi Industri, di mana di sini saya ditugaskan untuk membuat video minimal 10 menit untuk pemaparan dari board ESP32 yang telah saya bikin. Oke, langsung saja dibuka. Pertama, saya sudah membuat skematik dan desain PCB-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan desain skematik saya. Nah, yang pertama itu di bagian ESP32. Nah, di sini untuk ESP-nya saya menggunakan ESP32 yang tipe D. Di sini saya menggunakan reset itu menggunakan button, sedangkan untuk bootnya saya menggunakan pin header. Nah, kemudian di sini untuk power ESP-nya saya menggunakan LED WS2812B. Nah, untuk di bagian power and USB handle-nya, nah di sini ada untuk pin header untuk baterai, dan sini untuk jack DC atau jack DC 12 voltnya. Nah, ini untuk USB B. Saya di sini menggunakan USB tipe B. Nah, kemudian untuk CH34-nya saya menggunakan yang tipe G. Nah, kemudian di sini saya menggunakan regulator 5 volt dengan jenis LM2596. Nah, sedangkan untuk regulator 3 volt ini 3 volt menggunakan LM2596. Nah, sedangkan untuk regulator 5 voltnya saya menggunakan LM78M0. Nah, lanjut ke input output dari board yang saya desain atau saya buat. Yang pertama itu sebelumnya saya ingin memberitahu bahwasanya di sini saya membuat board ESP32 untuk alat saya yang bernama yang berjudul Mini Industry Filling and Capping with Conveyor Bottle. Nah, jadi di sini saya membuat conveyor yang berjalan itu, bukan conveyor gantung. Nah, kemudian ada mesin fillingnya juga, kemudian ada cappingnya juga untuk tutup botol. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian conveyor dulu. Nah, untuk di bagian conveyor, untuk conveyor memutar belt conveyornya saya menggunakan stepper motor. Nah, untuk itu untuk stepper motor saya menggunakan 4988. Kenapa? Karena di sini saya lebih mudah untuk memprogram dari 4988 daripada TMC yang lain. Nah, kemudian di sini ada pin header untuk ke stepper motornya. Nah, kemudian untuk inputnya di sini ada potentiometer, dan di sini juga ada pin header untuk sinyal. Nah, jadi begini. Jadi potentiometer ini gunanya untuk kecepatan daripada stepper motornya. Jadi untuk ketika si potentiometernya kita
putar itu akan mempengaruhi kecepatan atau kelambatan dari berjalannya stepper motor dan mempengaruhi cepat lambatnya belt conveyor itu berjalan. Nah, kemudian mengapa di sini ada pin header buat sinyal? Itu maksudnya itu ketika, nah di sini kan ada power 3,3 volt. Nah, ketika power 3,3 volt ini disambungkan ke pin yang reverse, nah itu akan belt conveyornya itu akan berjalan mundur. Nah, sedangkan untuk ketika powernya disambungkan ke sinyal forward, nah arah beltnya itu akan maju. Nah, jadi di sini saya sengaja membuat opsi berjalannya belt itu 2 karena supaya bervariasi aja. Nah, udah cukup di sini untuk di sini saya menggunakan pin-pinnya yaitu menggabungkan dari pin reset dan sleep ini ke power 3,3 volt daripada 4988 ini. Nah, kemudian juga saya menggunakan pin step dan dir untuk memprogram stepper motornya. Nah, oke. Untuk V-mode-nya ini, pin V-mode ini nyambung ke power 12 volt. Nah, di sini saya sambungkan ke sini ke jalur 12 volt. Nah, mengapa di sini saya menggunakan 3 pin header? Nah, di sini tuh maksudnya itu ketika pin 3 dan 2 ini disambungkan, itu ISP akan menggunakan 12 volt dan 5 volt. Nah, kemudian ketika pin 1 dan 2 ini disambungkan, maka power dari USB-nya akan mengalir ke sini 3 volt dan 5 volt. Nah, oke. Kemudian untuk mesin yang lainnya, yang kedua selain dari conveyor ini yaitu ada filling. Nah, untuk filling itu penjelasan awalnya itu penggambarannya begini. Jadi ketika botol kosong berjalan nih di conveyor, di atas conveyor. Nah, kemudian sini untuk inputnya di sini ada sensor infrared. Nah, kemudian di sini juga ada flow sensor sebagai inputnya. Nah, outputnya yaitu buzzer dan LCD dan relay. Nah, begini skema sistem kerjanya. Jadi ketika botol itu dibaca ada botol oleh sensor infrared. Nah, konveyornya itu akan berhenti tepat di mulut selang. Nanti di mesin filling ini ada sambungan selang dari flow sensor ini. Nah, ketika botol itu berhenti tepat di depan mulut selang untuk airnya, nah itu maka air itu akan dipompa. Nah, nanti saya akan menggunakan pompa juga, komponen pompa, cuman tidak masuk ke dalam desain skematik ini. Jadi nanti relay ini yang akan memberi sinyal kepada pompa untuk relay ini untuk on off pompanya. Nah, nanti ketika infrarednya ini mendeteksi adanya botol, maka di sini sinyal relay akan on. Nah, kemudian air akan mengalir melewati flow sensor ini. Nah, ketika melewati flow sensor, nah di sini flow sensor ini akan menghitung berapa mililiter air yang sudah melewati komponen ini. Nah, jadi di sini sebelumnya saya sudah membuat beberapa button. Nah, di sini tuh ada pilihan buttonnya itu
ada 600 ml, 300 ml, 200 ml, dan untuk button reset. Nah, ini gunanya tuh untuk memasukkan berapa air yang akan diinput ke dalam botol. Jadi ketika saya atau kita atau ketika saya memencet tombol 300 ml, nah nanti nanti air yang keluar akan keluar sebanyak 300 ml yang dihitung oleh flow sensor ini yang mengubah sinyal digitalnya. Nah, kemudian ketika kita memilih misalnya nih, saya memilih 350 ml. Nah, output dari 300 ml ini akan ditampilkan di LCD. Jadi ketika kita memilih 300 ml, maka nanti akan ada tampilan misalkan pengisian inputan air 350 ml gitu, misalkan gitu. Nah, kemudian ketika saya ingin mengubah inputannya menjadi 200 ml inputan airnya. Nah, di sini harus memencet tombol reset filling dulu untuk mengubah agar programnya itu kembali ke 0 gitu maksudnya. Nah, nanti kalau udah reset filling, terus kita pencet lagi untuk button 200 ml. Nah, nanti akan keluar juga di LCD tampilannya. Nah, kemudian nanti juga untuk penghitungannya itu, penghitungan dari flow sensor ini untuk debit airnya nanti ditampilkan juga di LCD sebagai outputnya. Nah, kemudian ketika airnya sudah memenuhi dari permintaan inputan button di sini, maka buzzer akan berbunyi sebagai outputnya. Nah, itu untuk penjelasan dari mesin fillingnya. Kemudian yang terakhir itu ada mesin capping. Mesin capping ini begini cara kerjanya. Jadi ketika filling botolnya sudah diisi air, kemudian si conveyor ini akan berjalan lagi beltnya. Nah, kemudian ada nih, saya memasang sensor infrared yang kedua tepat di bawah mesin cappingnya. Nah, nanti ketika sensor infrared yang kedua ini mendeteksi adanya botol, nah si konveyornya ini akan berhenti lagi. Nah, kemudian di sini kan saya menggunakan DC motor dan stepper motor. Nah, di sini kalau stepper motornya itu maksudnya itu untuk naik turunnya. Jadi alatnya itu ada mulut cappingnya buat cappingnya itu untuk botol, mengasih botolnya itu untuk muter botolnya itu pakai stepper motor. Waktu pemutaran tutup botolnya pakai stepper motor. Jadi nanti tuh saya akan membuat 3D design di Fusion untuk khusus mulut cappingnya itu. Nah, nanti disambung ke stepper motor. Nah, kemudian untuk DC motornya itu tuh untuk saya akan menggunakan gear. Jadi tuh gimana? Jadi tuh gearnya itu muter nih. Nanti ada sambungan as kayak besi as itu naik turun. Nah, nanti naik turunnya tuh pakai gear, yang muter gearnya itu si DC motor. Nah, di sini ya ini rangkaian DC motornya seperti ini. Nah, jadi untuk di mesin cappingnya itu inputannya adalah sensor infrared dan outputnya yaitu stepper motor dan DC motor. Nah, untuk yang bagian pin ESP ini sebenarnya dapat dipakai nggak apa-apa, nggak ditambahin juga nggak apa-apa dalam desain skematik ini. Tapi saya untuk jaga-jaga untuk alternatif, makanya saya tambahin pin ESP ini. Nah, begitu kalau untuk desain skematiknya. Nah, ini
untuk hole-nya untuk di bolongan di masing-masing sudut board saya. Nah, kemudian lanjut ke bagian desain PCB. Nah, di sini adalah jalur udah saya desain untuk jalur PCB-nya. Nah, begini. Jadi untuk yang jalur merah ini itu tuh untuk jalur yang layer atas. Nah, begini. Untuk penjelasan desain PCB-nya sih sama aja sebenarnya. Saya di sini hanya mengikuti jalan-jalan yang kosong, tinggal dipakai ini, pakai drawline ini untuk menyambung pakai root tracknya saya pakai root tracks X ini. Nah, kemudian untuk yang ini. Nah, kalau track atau jalur yang warna biru ini tuh jalur untuk yang layer bawah. Nah, ini dia ada di bawah gitu. Nah, terus di sini tuh saya mengasih nama saya. Nah, untuk penamaan Create by Anggun. Terus ini ada logo Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Nah, kemudian di sini mengapa saya buat lebih besar untuk jalur yang ini daripada jalur yang lain, track yang lain? Karena di sini adalah jalur khusus power 12 volt untuk jaga-jaga agar tidak mudah terkikis atau terbakar jalurnya. Makanya di situ jalurnya saya besarkan. Kemudian di sini saya mau memperlihatkan untuk bagian 3D-nya. Oke. Nah, untuk 3D-nya penampilan 3D desain PCB-nya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk layer bawahnya. Di sini saya namain Create by Anggun Widyastuti. Ini NIM saya, kemudian ini logo prodi saya. Sebenarnya di sini saya menaruh komponen resistor dan beberapa kapasitor di layer bawah karena supaya muat aja, untuk supaya nggak kebesaran juga ukuran PCB-nya. Nah, untuk selebihnya sih udah kayak gini aja. Udah sih, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun pembawaan bicara saya untuk pemaparannya agak belibet, saya mohon maaf karena di sini saya juga sedang belajar untuk mata kuliah ini dan belajar untuk public speaking saya. Untuk selebihnya terima kasih untuk semuanya yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian.